Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel Executed XD Jilid 18 part 3. Oke, let's begin. Keesokan harinya, proyek cosplay Santa Claus dimulai. Keluarga Gremory plus Irina dan ayah Irina pergi menuju kota dan berbelanja. Ya, tentunya mereka butuh kostum untuk bercosplay. Di sini, sambil berjalan menuju toko, Rosewise bertanya pada Issei, apa yang sebaiknya dia pakai gitu kan? Apakah rok atau celana? Dan Issei berkata, rok. Kalau bisa rok mini, biar mantap, kata Issei. Di sini, Rosewise malu-malu mendengar perkataan Issei itu. Dan ya, Rosewise sering bertanya tentang selera Issei akhir-akhir ini. Ya, bisa ditebak sih, itu pasti ulah gondor. Tiba-tiba hujan turun, dan mereka langsung berteduh di sebuah pondok. Namun, di kejauhan terdapat seorang yang nampak mencurigakan, dan orang itu mengeluarkan aura berbahaya. Lalu, orang itu berjalan ke arah mereka, dan menyapa ayah Irina. Ternyata, nama orang itu adalah Yaegaki. Kita panggil saja Yae. Meski itu nama cewek sih, tapi sudahlah. Di sini, Yae dengan cepat kilat berada di hadapan keluarga Gremory dan berniat menghunuskan pedang. Tapi, dengan sigap, Irina menarik ayahnya ke belakang. Sementara Xenovia menahan serangan itu memakai X Durandal. Di sini, tubuh Xenovia diperkuat oleh sihir pertahanan milik Rosewise. Lalu, si pria menarik pedangnya kembali dan menghujani Xenovia dengan serangan. Tidak tinggal diam, Xenovia juga membalas dengan serangan dan tangkisan itu. Rang ring gitulah kalau di sound effect. Tapi saya males nambah efeknya. Di sini serangan mereka cukup seimbang, di mana setiap serangan Xenovia dapat mementalkan tangan dan pedang Yae. Di sisi lain, setiap serangan Yae berhasil dihindari Xenovia. Ya, meski baju Xenovia menjadi robek karena terdapat beberapa tebasan gitu kan. Lalu Xenovia menyerang dengan brutal, membuat area itu retak dan berlubang. Di sisi lain, Irina menembak Yae memakai laser cahaya, tapi dengan mudah ditepis. Di sini, Xenovia dan Yae terus beradu serangan, dan Xenovia mengatakan kalau orang ini nih pasti salah satu orang gereja. Ya, tepatnya mantan orang gereja. Karena mana mungkin gitu kan, orang gereja menyerang ayah Irina yang notabene petinggi gereja. Di sini diketahui kalau yang menyerang para staf dan anggota gereja itu adalah dirinya. Dan Yae mengambil step mundur dan malah menatap Issei dengan penuh kebencian. Di sisi lain, hujan yang tadinya cukup deras seperti terhenti akibat ulah Yae. Kini tetesan air seperti membaku di udara. Sementara aura kegelapan Yae semakin membesar. Dia memusatkan kekuatan di pedang miliknya. Seketika kadal, maksudnya naga, keluar dari pedang Yae. Ya, meskipun cuma kepalanya doang sih. Tapi itu sangatlah besar. Dan kepalanya ada 8 anjir. Bisa dibilang ini tuh Yamata no Orochi kah? Dan yang panjangnya itu masing-masing 10 meter. Dan diketahui kalau nama pedang itu adalah Amano Murakamo no Tsurugi. Lalu Drake berkata pada Issei, kalau itu adalah naga jahat. Ya bisa tebak sih, kalau Kilot mana mungkin gitu kan memakai nama baik. Sejauh ini naga baik yang saya tahu itu cuma Tanin dan Fafnir, sisanya Secret Gear. Opis DXD lupa bang, sudahlah gak usah bahas gituan. Lalu setelah kepala naga itu menggeliat, mereka menerjang ke arah Issei dan kawan-kawan. Kepala-kepala itu seperti memiliki pikiran masing-masing. Dan mereka berpencar memilih lawan yang mereka sukai. Di sini, Rosewise langsung membuat barrier yang berbenturan dengan kepala naga dan membuat suara dung. Di sisi lain, Irina melompat dan menebas salah satu kepala naga. Tapi saat berhasil dipotong, kepala itu kembali utuh seperti tidak terjadi apa-apa. Gila memang, regenerasinya cepat amat. Lalu kepala lain menerjang Issei dan Drake berkata, jangan sampai tergigit karena racunnya itu sangatlah berbahaya. Issei melompat mundur beberapa meter dan menembakkan Dragon Shoot. Seketika 4 kepala naga musnah. Tapi sedetik kemudian kepala-kepala itu utuh kembali. Sini Issei kesal dan berpikir untuk menyerang Yae saja. Ya karena kadalnya terus beregenerasi dari tadi. Sementara Yae ini kan manusia, otomatis pasti dia bisa dibunuh dong.
Tapi tidak semudah itu Issei. Yamata no Orochi mengelilingi tubuh Yae dan melindunginya. Jadi di sini Issei memakai hybrid little dan mengelilingi tubuh Yae. Di sisi lain, Issei memegang dadanya karena cukup sesak. Ya, efek dari Longinus Master masih terasa sih hingga saat ini. Lalu Asia berteriak karena khawatir. Di sini Drake menjelaskan kalau butuh waktu sebulan untuk pulih dari efek Longinus Master. Ya, dengan kata lain, Longinus Master ini jurus yang bisa dipakai sebulan sekali. Di sini Issei membuat Dragon Shoot dan menembakkannya. Hal itu membuat Yamata no Orochi kebingungan karena tembakannya terpantul-pantul. Tapi kepalanya ini kan ada 8 woi. Satu gagal, yang lain masih ada. Jadi tetap saja serangan Issei itu gagal. Begitupun serangan panah Rosewise berhasil ditepis dan serangan penghancur Xenovia juga berhasil ditepis. Di sisi lain, salah satu kepala naga berusaha menggali tanah. Di sini Issei khawatir dan meneriakkan nama Asia. Lalu Issei dan Xenovia bergegas menuju ke arah Asia. Namun dihadang oleh kepala naga. Dan seketika kepala naga muncul di belakang Asia dan ayah Irina berada. Tapi jangan lupa kalau Asia ada Rosewise woi. Di sini Rosewise membuat barrier yang langsung terbentur ke kepala naga, membuat kepala naga itu hancur lebur seperti mobil yang menabrak kereta api. Tapi salah satu taring dari kepala naga itu melayang dengan kecepatan 90 meter per detik, menusuk ke arah pundak ayah Irina. Di sini Asia langsung berusaha mengobati ayah Irina. Di sisi lain, Yae tertawa puas. Tentu hal itu membuat Irina marah. Di sisi lain, kilatan petir bergejolak di langit. Yap, itu adalah Akeno, Kiba, Koneko, dan Gasper. Jadi mereka tadi mengambil rute berbeda dan keluarga Gremory terbagi menjadi 2 kelompok loh. Dan ya, melihat dirinya kalah jumlah, Yae melakukan teleportasi dan seketika menghilang. Teleportasinya berwarna putih. Jujur saya bingung, dia itu manusia atau malaikat sih? Kok bisa berteleport? Nanti juga akan terjawab. Lalu, tidak berlama-lama, keluarga Gremory membawa ayah Irina ke tempat pengobatan. Ya, tepatnya pusat pengobatan milik gereja sih. Di sini, ayah Irina langsung digotong memakai troli ala-ala rumah sakit gitu ke ruangan gawat darurat. Efek racunnya itu loh. Asia memang bisa menyembuhkan luka, tapi dia tidak bisa menghilangkan racun. Di sini, Irina terduduk di kursi dengan lesu. Dia merasa sedih karena tidak mampu melindungi ayahnya. Dan Asia menghiburnya. Ya, memang kalau masalah menghibur mah, Asia jagonya gitu kan. Tak lama, Rias dan Azazel datang. Loh, Min, tadi Rias kemana? Loh, kalian lupa, Rias kan pulang ke rumahnya. Oke, lanjut. Lalu Azazel bergegas pergi ke ruang perawatan. Di sini, Drake menjelaskan kalau racun Yamata no Orochi itu sangatlah berbahaya. Hampir setara dengan kutukan Samael. Hanya bedanya, kalau racun Samael itu berefek dalam beberapa jam, ya kalau racun Yamata no Orochi ini berefek dalam beberapa hari. Tapi tetap saja, jika dibiarkan, bukan cuma raga yang hancur, tapi jiwanya juga ikut hancur. Dengan kata lain, orang yang terkena racun ini tidak dapat direinkarnasi. Tak lama ayah Irina keluar dari RGD dan seketika Irina memeluknya. Tapi ayah Irina belum sembuh total ya. Dia masih harus dirawat di surga. Di sini ayah Irina tersenyum, tapi keringat di wajahnya menunjukkan kalau ayah Irina ini sangatlah menderita sampai menahan seperti itu. Nahan boker kali ya. Di sini meski ayah Irina sudah sangat babak belur, tapi dia berusaha memberikan beberapa informasi. Jadi ya, ternyata Yae itu nama aslinya Yaegaki Masaomi. Dan dia itu sudah mati karena dieksekusi oleh gereja. Dan dia hidup kembali oleh Orochimaru. Maksudnya Holy Grail. Memanglah Rize ini seberapa gabutnya dia sampai bangunin orang mati gitu kan. Di sisi lain, Rias mengatakan kalau keluarga Bael sedang diserang. Wow, keluarga Seiraor guys. Ya memang sih Seiraor itu kuat, tapi kan tetap dia punya kelemahan. Banyak dari petinggi yang dibunuh dan diculik. Mamam, lagian petinggi on kayak gitu mah biarin aja mati. Singkat cerita, ayah Irina dibawa ke surga untuk pengobatan. Dan keluarga Gremory pergi ke kediaman Gremory. Ya, yang ikut di sini hanya Irina sih. Di sisi lain, Rafael, Opis, Kuroka, dan Levi itu diam di rumah. Di sini, keluarga Gremory menemui ayah Rias.
Di sisi lain, ada seseorang pria yang seperti bangsawan duduk di ruangan itu. Dan ternyata dia adalah tetua dari keluarga Grimory. Dan ternyata dia adalah tetua dari keluarga Bael. Generasi pertama yang membuat keluarga Bael. Oh, pantas kolot. Dan nama dia adalah Zekrom Bael. Di sini dia meminta informasi tentang musuh dan Rias membukanya dengan mengatakan kalau musuh ingin membalaskan dendam pada keluarga Bael dan pihak surga. Di sini Zekrom bertanya tentang Irina dan Irina menjelaskan kalau dirinya adalah anak dari Shido Touji. Dan Zekrom mulai berkata tentang kejadian menarik saat era Seraor tiba. Ya maksudnya saat ini gitu kan. Ya intinya daerah Kuoh itu adalah daerah kekuasaan keluarga Grimory. Tapi dahulu kala itu tuh daerah Bael dan Grimory. Jadi setengah-setengah gitulah. Grimory dan Bael itu kan kerabat ya. Rias itu sepupu Seraor kan kalau gak salah. Di sini Zekrom mulai menjelaskan kalau fasilitas yang digunakan keluarga Grimory saat ini adalah hasil peninggalan keluarga Bael yang ada di Akademi Kuoh. Ya termasuk Akademi Kuohnya juga sih. Dan itu tuh semata-mata untuk keamanan para iblis muda yang akan memimpin daerah itu. Ya contohnya Rias ini. Di sisi lain, diketahui kalau iblis dari keluarga Belial itu pernah bermain hati dengan gereja. Dan ya bisa ditebak yang dimaksud di sini pasti Yae dan si perempuan iblis ini dicincang habis-habisan oleh pihak gereja. Itu tuh mirip kasus Issei dan Asia loh. Cuman bedanya Issei kan selamat gitu kan. Dan nama perempuan itu adalah Cleria Belial. Jadi pihak Bael akhirnya membuat Cleria terbunuh. Dan di sisi lain, Yae dieksekusi mati karena kan maneh teh gitu kan. Ya dia itu mencoreng nama baik gereja karena berhubungan dengan iblis. Ya kalau kalian ingat, Asia saja diusir kan dari tempatnya karena ngobatin iblis. Ya kan, ya dong. Ngobatin doang loh, kenal aja kagak anjir. Di sisi lain, Issei mulai berpikir keras. Ya karena akibat dari pergeseran gereja itu membuat malaikat jatuh atau biasa dipanggil Fallen Angel masuk ke Kuoh. Diikuti dengan Rias dan tak lama masuk Asia. Berurutan ya. Memang cerita antara cinta iblis dan manusia itu menguras air mata. Tapi di sisi lain, jika itu tidak terjadi, maka dia tidak akan bertemu Rias bahkan Asia. Pikir Issei. Di sini ayah Rias merasa sedikit kesal. Ya karena kasus-kasus seperti itu kok bisa gitu kan ada di wilayah putrinya. Di sini ayah Rias menutup mata dan mengatakan kalau Rias adalah adik dari Raja Iblis Lucifer sekaligus pemilik darah dari keluarga Bael. Kok bisa? Tapi bukan itu yang penting guys. Faktanya kalau Rias memiliki darah Bael ini, maka akan membuat Rias jadi sasaran kilop selanjutnya. Terlebih, Rias kan memegang seluruh wilayah itu kan, sekarang kan. Kampret memang. Tapi kalau nggak gitu nggak seru ini cerita. Oke lanjut. Di sini Rias mulai kesal karena seakan keluarga menutupi semuanya ini dari dirinya. Ya Rias tidak tahu kalau kasus manusia jatuh cinta pada iblis itu ada di daerahnya. Di sisi lain, Zekrom tertawa dan mengatakan kalau memang benar pemikiran anak muda ini sangatlah menarik. Ya Rias ini mengatakan semua hal yang sangat logis, seperti kalau dirinya mungkin saja bisa membuat ini tercegah kalau dia tahu. Tuh Kilop sudah berkali-kali menyusup ke wilayah kekuasaannya gitu kan kurang ajar. Di sisi lain, Zekrom menatap Issei dan bertanya padanya, bagaimana jika dirinya menjadi Raja Iblis? Di sini Issei menyangkal, loh saya kan iblis reinkarnasi, kok jadi Raja Iblis? Bagaimana antum? Namun Zekrom mengatakan kalau jabatan itu bukan hal yang mustahil. Toh Seraor saja mampu menjadi Raja Iblis. Di sini Issei disetarakan dengan Seraor atau dibanding-bandingkan gitu kan? Saya kurang paham, tapi bodo amat lah. Di sini Issei kesal dan malah menghujat Mao dari faksi Bael. Ya memang para petingginya aja sih koplok memang menurut saya. Anda melakukan hal yang benar Issei. Tapi si Bael ini nggak marah loh pada Issei. Dan singkat cerita, Zekrom melangkah pergi ditemani ayah Rias. Dan sebelum pergi, dia menyemangati Issei tentang dirinya yang harus menjadi iblis kelas atas. Dan setelah mengatakan itu, Zekrom pergi. Saat setelah Zekrom pergi, udara terasa seperti jernih. Bernapas pun sangat lega.
Ya atmosfer saat mengobrol dengan orang penting memang begitulah. Oke, bersambung. Panjang juga part kali ini. Padahal betalnya cuma sedikit anjir. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.